Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Gimana kabar teman-teman? Saya harap semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan semoga bagi yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya, dan bisa cepat pulih kembali. Oke, jadi dalam video ini saya mau share kepada teman-teman, terutama bagi kalian yang sedang mencari alat avometer atau multitester ya, yang bisa dikatakan murah tapi tidak murahan, bisa dikatakan cukup berguna dan cukup akurat. Di sini ada sedikit review dari saya ya. Di depan kalian ini ada 3 alat multitester. Nama yang ini adalah Zotac ZT111. Ya, di sini ada klem ampere atau tang ampere ya, dengan seri TS202. Kalau ditanya mereknya apa, di sini nggak ada mereknya ya. Intinya dia kodenya TS202+. Dan yang di sebelah kanan ini ada Deco dengan seri DM148T. Nah, si Zotac ZT111 ini saya beli dengan harga Rp220.000. Untuk Deco ini bisa dikatakan murah ya. Ini saya beli hanya Rp135.000. Dan bisa dikatakan fungsinya hampir sama dengan si Zotac ini. Ya, ini harga Rp220.000, 220 ribuan, dan ini hanya seharga Rp135.000. Tapi memiliki fungsi yang sama. Sama-sama bisa membaca tegangan AC dan DC, sama-sama bisa untuk mengukur suhu, sama-sama bisa untuk mengukur arus AC dan DC, sama-sama ada fungsi hold-nya ya, sama-sama ada backlight-nya juga. Nah, sama-sama ada backlight, jadi bisa digunakan pada saat malam hari. Intinya fungsinya hampir sama. Ya, yang membedakan di sini ya hanya posturnya aja ya. Posturnya ini lebih besar, lebih tebal juga. Ya, yang Deco lebih tebal dan lebih besar. Dan yang membedakan di sini si Deco itu punya fungsi sebagai center. Nah, ini dia. Ada senternya. Walaupun memang jarang digunakan ya. Nah, intinya bagi kita sesama pemula untuk belajar listrik, saya rekomendasikan ini si Deco DM148T ya. Dan untuk ini klem ampere atau tang ampere, fungsinya hampir sama seperti ini, dua multitester ini. Hanya saja si tang ampere ini dia hanya bisa membaca arus untuk kelistrikan AC ya. Dia hanya bisa membaca arus kelistrikan AC, tidak bisa untuk membaca kelistrikan DC. Untuk membaca arus yang ada di kendaraan ya, baik itu motor atau mobil, kedua alat ini sama-sama bisa diunggulkan ya. Tapi untuk membaca arus pada kelistrikan AC, sama sekali saya tidak merekomendasikannya. Kecuali kalau kalian memiliki pengetahuan atau ilmu yang cukup ya untuk mengukur arus AC dengan menggunakan multitester ini. Nah, untuk mengukur arus AC saya rekomendasikan pakailah tang ampere. Karena sistemnya lebih aman ya. Teman-teman tinggal menaruh saja kabelnya di tengah-tengah ini. Ya. Tinggal menaruh kabelnya, masukkan ke tengah-tengah sini dan akan kebaca arusnya. Khusus untuk arus AC. Ya. Nah, untuk tang ampere ini saya beli seharga Rp175.000. Ini bisa dikatakan sama ya, seperti dua multitester yang ada di kanan dan kirinya. Fungsinya sama, bisa membaca tegangan AC dan DC. Ada fitur NCV-nya atau Not Contact Voltage ya. Intinya dia bisa membaca adakah tegangan atau adakah aliran listrik di suatu kabel atau rangkaian listrik tanpa perlu menyentuhnya ya. Contohnya seperti ini. Saya nyalakan NCV-nya. Ini saya dekatkan ya. Ini padahal saya belum menyentuh nih, belum menyentuh stop kontak, tapi dengan mendekatkan segini aja, dia bisa langsung tahu, oh ini ada aliran listrik. Seperti itu teman-teman. Saya suka alat ini karena dia sensor untuk NCV-nya bisa dikatakan lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Bisa saya compare, ini contohnya. Nah, saya akan memulai dengan tang ampere ini ya teman-teman ya. Saya mencoba dekatkan ini ke kabel yang ada aliran listriknya. Ya.
Di sini dia, oke, jarak segini. Di jarak segini dia sudah bisa membaca adanya aliran listrik atau tidak. Ya, ditunjukkan dengan bunyi buzzer dan nyala lampu LED ini warna merah. Jarak antara tang ampere dengan stop kontak bisa teman-teman lihat ya perbandingannya ya. Kita bandingkan lagi dengan si Deco. Ya. Di titik sini ya. Jaraknya cukup jauh. Saya ulang lagi dengan tang ampere. Posisi segini sudah bisa membaca. Tapi kalau untuk si Zotac udah saya dekatkan juga. Saya dekatkan lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Saya jauhkan. Saya dekatkan dikit lagi. Belum bisa terbaca. Saya dekatkan lagi dikit lagi. Belum terbaca. Saya dekatkan lagi. Nah, yang tadi itu dari sisi sensor NCV. Kenapa saya rekomendasikan lebih baik si Deco daripada si Zotac? Saya akan memperagakan satu pengukuran kapasitor, ya. Nah, saya pasang dia di pengukuran kapasitor. Di sebelah sini ya, selektornya ya. Yang ada gambar kapasitor. Ya. Untuk selektornya juga saya pasang di khusus untuk di pembacaan kapasitor ya, satuannya farad. Ini juga saya pasang di pengukuran kapasitor ya. Ya, satuan ukurnya farad, sama-sama farad. Dan di sini saya ada kapasitor bank ya, merek Shimizu dengan kapasitas 8 mikrofarad. Nah, kenapa saya merekomendasikan si Deco? Karena dia pembacaannya cukup cepat. Ini sekarang saya akan coba di Zotac ya. Zotac JT111. Saya dekatkan kedua kabel dari kapasitor ini langsung di kedua probe. Bisa teman-teman lihat ya, di digit yang paling kiri ya. Saya dekatkan, sep. Lebih lama dibandingkan Deco. Ya, nilainya juga hampir sama, 7,7 ya. 7,742, tapi untuk pembacaannya sama-sama bisa terbaca, tapi lebih cepat di Deco. Ini saya dekatkan ya. Saya tempel di kedua kutub probe. Langsung terbaca dengan cepat. Seperti itu teman-teman. Ya, bisa saya katakan fungsinya hampir sama. Sama-sama akurat, tapi untuk kecepatan atau tingkat sensitivitas sensor, entah kenapa yang harganya lebih mahal, tapi kalah dibandingkan dengan harga yang murah. 220 ribuan, 135 ribu. Makanya saya rekomendasikan dua alat ini ya. Untuk kita sesama pemula, hanya cukup membutuhkan dua alat ini aja. Ini untuk pengukur arus AC, dan ini untuk pengukur arus DC. Ya, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Ya, jadi untuk pengukuran voltase sama teman-teman ya. Untuk pengukuran voltase listrik AC sama ya, nggak jauh beda. Bisa teman-teman lihat. Yap, ini untuk membaca frekuensi listrik. Selektornya udah sama-sama saya pasang di selektor frekuensi, bisa teman-teman lihat ya. Sama-sama bisa membaca frekuensi listrik yang ada di rumah, sama-sama 50 Hz ya. Nah, begitulah teman-teman, sudah saya praktekkan beberapa cara pengukuran ya. Beberapa pengukuran yang saya praktekkan di ketiga alat multitester ini. Untuk pembacaan kapasitor, saya rekomendasikan si Deco karena dia lebih cepat ya. Walaupun tadi nilai yang didapatkan juga sama ya, apabila saya ukur di Zotac, tapi di Zotac dia lebih lama pembacaannya. Untuk untuk pengukuran kapasitor memang saya tidak praktekkan di tang ampere ini, karena saya sudah praktekkan dia kecepatannya sama seperti si Zotac ya, nggak bisa secepat Deco. Nah, untuk sensor NCV bisa sama-sama teman lihat tadi ya. Nah, sensor yang paling baik, yang nilai sensitifnya lebih tinggi, dimiliki si TS202 Plus ini.
lalu diikuti oleh Deco DM148T yang terakhir. Entah kenapa sensor NCV-nya ini si Zotac dia lebih lebih lemah lah ya, karena dia harus benar-benar didekatkan sekali ke stop kontak untuk bisa membaca adanya aliran listrik atau tidak. Jikapun ditotalkan, kedua alat ini hanya seharga Rp310.000 ya, karena ini harga Rp135.000 dan ini harga Rp175.000. Dibandingkan apabila kalian membeli satu alat tang ampere yang bisa membaca arus DC dengan harga minimal Rp500.000. Ya, untuk nilai keakuratan tidak terlalu jauh ya, hanya selisih 1 atau 2% saja. Intinya untuk ketiga alat ini tidak selisih jauh sekali. Memang untuk tingkat keakuratan saya belum bisa mengkalibrasinya dengan alat multitester yang lebih mahal, contohnya seperti Fluke atau Kyoritsu. Tapi saya sudah pernah beberapa kali nonton video compare ya dari YouTuber yang lain. Dia membandingkan si TS2012 ini dengan Kyoritsu, dan ada juga dibandingkan dengan Fluke. Ya bisa dikatakan tidak jauh berbeda lah untuk pembacaan arus dan voltase ya. Ya saya rasa cukup review saya tentang ketiga alat ini. Ya, bagi kalian yang sedang mencari multitester dengan harga yang relatif murah, dengan feature yang lengkap dan tingkat keakuratan yang cukup tinggi, tadi saya sudah rekomendasikan kedua alat ini, si Deco DM148T dan tang ampere TS202+. Untuk Zotac, ya mohon maaf, bukannya saya bilang ini jelek, tapi ya bisa teman-teman lihat sendiri tadi ya, untuk sensor NCV dan kecepatan pembacaan kapasitor bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, itu aja yang bisa saya share di video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.